warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sekarang Bunda Nunung mau bercerita, mau dengar nggak ceritanya? Mau. Tapi kalau duduknya nggak rapi, Bunda Nunung nggak mau lanjutkan ceritanya. Nah, Bunda Nunung di sini ditemanin oleh Bunda Vera, Bunda Erna, Bunda Betty. Ya, semua duduk yang rapi kan? Nah, kalau sudah duduk rapi, Bunda Nunung mau bercerita. Dengar ceritanya nggak? Mau? Coba tunjuk tangan semuanya. Waduh, sebelum kita bercerita, lebih bagus kita berdoa dulu Bunda ya. Yuk kita baca doa dulu yuk. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, mari berdoa. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Aku rela agamaku dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan beri aku pengertian. Amin. Alhamdulillah, kita sudah baca doa. Bunda Nunung mau lanjutkan ceritanya. Cerita apa Bunda? Ayo Bunda, siapa yang tahu Bunda Nunung mau cerita apa? Cerita? Oh, Bunda Nunung lain mau cerita Pak Tani, Bu Tani, dan kelinci yang lucu. Ayo tepuk tangannya dulu. Nah, sebelum kita bertepuk tangan, marilah sama-sama kita dengarkan. Nanti Bunda Nunung akan tanya kalau sudah menangkan. Yuk sama-sama kita dengarkan yuk. Sebuah desa yang damai dan subur, hiduplah Pak Tani dan Bu Tani yang baik hati dan dermawan. Mereka memiliki kebun yang sangat indah, dipenuhi dengan berbagai tanaman dan sayuran. Mereka sangat suka berbagi hasil kebunnya kepada warga desa. Pak Tani dan Bu Tani hidup dengan sangat bahagia. Di kebunnya Pak Tani dan Bu Tani banyak sekali hewan-hewan. Salah satunya ada kelinci lucu yang bernama Kiko, yang suka bermain-main di sekitar tanaman. Oleh karena itu, Kiko sangat dekat dengan Pak Tani dan Bu Tani. Tak hanya bermain, Kiko pun suka menjaga kebun yang dimiliki oleh Pak Tani dan Bu Tani. Di kebun mereka banyak sekali tanaman dan sayuran. Ada salah satu tanaman yang paling disukai oleh Kiko, yaitu bunga matahari. Bunga matahari adalah tanaman yang begitu indah. Warnanya yang cerah, kelopak bunga yang mekar, dan memiliki harum yang sangat disukai oleh Kiko. Namun, suatu hari tiba-tiba Kiko menjumpai Pak Tani dan Bu Tani, memberitahu kepada mereka kalau esok malam akan datang seekor serigala. Yang akan memburu binatang-binatang yang ada di sekitar kebun Pak Tani dan Bu Tani. Setelah itu, mereka pun merasa bingung dan sedih. Pak Tani berkata, "Waduh, bahaya ini. Bisa-bisa mereka merusak tanaman dan sayuran yang ada di kebun kita." Bu Tani pun menjawab, "Bagaimana nasib tanaman dan sayuran kita, Pak?" Bu Tani merasa sangat sedih
karena kebunnya akan hancur begitu saja karena perilaku serigala. Melihat itu, Kiko pun menyampaikan ide bahwa ia akan menjadi umpan untuk serigala tersebut. Dengan cara esok malam ia akan berjaga di kebun ini, sehingga ketika serigala itu datang, Kiko akan melompat-lompat untuk memancing serigala itu. Lalu rencananya serigala akan mengejar Kiko dan Kiko akan membawa mereka ke suatu tempat yang sudah dipasang perangkap. Pada awalnya Pak Tani mengkhawatirkan keselamatan Kiko. Namun Kiko meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindunginya. Keesokan harinya, alhamdulillah, semua berjalan sesuai dengan rencana Kiko. Pak Tani, Bu Tani, Kiko, dan juga teman-teman hewan lainnya merasa bersyukur atas pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hingga akhirnya mereka semua hidup dengan bahagia dan sejahtera. Beginilah tadi ceritanya. Siapa tadi yang suka bunga matahari? Siapa coba yang suka bunga matahari? Kelinci namanya siapa tadi? Tiko. Tiko sukanya bunga matahari. Tapi tadi tiba-tiba bunga mataharinya mau dirusak sama siapa? Sama serigala. Nah, terus si Kiko punya rencana nggak tadi sama Pak Tani, Bu Tani? Ada. Aduh, pintar sekali. Kemudian harimaunya tadi, serigalanya mau dibikin apa? Perangkap sama Tiko. Nah, Tiko bersama teman-temannya tadi bekerja sama untuk merangkap serigala. Pinter. Oke. Jadi sekarang anak-anak bagaimana? Kalau nggak ikut sama Tiko? Jadi harus kita saling tolong-menolong sesama teman baik supaya kita dibantu sama siapa? Sama Allah. Kalau kita membantu sesama teman dan kita ikhlas membantu, insya Allah dan pasti Allah akan membantu kita dengan baik. Dengan sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Nah, inilah tadi ceritanya. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Besok contoh seperti Kiko ya. Dia baik hati, saling tolong sama teman-teman. Nah, beginilah tadi cerita Pak Tani, Bu Tani, dan kelinci yang lucu yaitu Tiko. Akhirnya marilah sama-sama kita bertepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.